Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel Irawan Official. Baiklah Bapak Ibu, apa kabar Bapak Ibu? Mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baiklah Bapak Ibu yang hingga saat ini menanti seleksi ya untuk P3K di tahun 2023 atau JASN, maka Bapak Ibu harus selalu mengecek informasi terbaru untuk pelaksanaan seleksi P3K atau PNS di tahun 2023. Sedangkan ini ada informasi penting buat Bapak Ibu ya. Nah, informasinya adalah cara mendepak honorer bodong ya. Kini sebelum seleksi P3K, kemudian dulu setelah tes CPNS. Nah, Bapak Ibu, perlu kita ketahui bahwa di tahun 2023 ini pemerintah sedang gencar-gencarnya melaksanakan seleksi CASN besar-besaran ya, tentunya dengan jumlah formasi yang sangat banyak, baik itu untuk kabupaten, kota maupun provinsi. Dikutip dari gpnn.com, Jakarta kasus honorer bodong mencuat lagi ya. Impian jutaan non-ASN berubah status menjadi ASN pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Kemudian diketahui penuntasan masalah 2,3 juta honorer diundur tenggat waktunya dari 28 November 2023 menjadi Desember 2024. Kasus honorer bodong hampir selalu muncul pada setiap seleksi ASN dan sempat heboh saat pelaksanaan seleksi CPNS 2013 hingga 2014. Namun ada beberapa perbedaan waktu verifikasi data honorer pada seleksi CPNS 2013-2014. Verifikasi data honorer K2 dilakukan setelah pelaksanaan tes. Saat ini, verifikasi data honorer dilakukan oleh pemerintah dengan melibatkan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan atau BPKP. Sebelum pemerintah melakukan pengangkatan non-ASN menjadi P3K secara besar-besaran, proses pemeriksaan oleh BPKP masih terus berlangsung. Belum selesai, namun anggota Komisi 2 DPR RI Mardani Alisera mengaku mendapat bocoran sudah ada temuan sebanyak 1 juta honorer titipan alias honorer bodong. Dibanding jumlah total 2,3 juta tenaga honorer, angka 1 juta tentu bukanlah sedikit. Angka tersebut berpotensi masih bertambah lantaran proses penyisiran data honorer masih berjalan. Kemudian jika ternyata jumlah honorer asli nantinya jauh dari 2,3 juta, hal itu bukanlah mengejutkan. Mari bandingkan kasus 2013-2014, Kepala Biro Hukum Komunikasi dan Informasi Publik Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi PAN-RB saat itu, Herman Surayatman menyebutkan dari sekitar 210.000 peserta tes CPNS yang lulus, sekitar 30.000 diantaranya adalah honorer K2 bodong, sehingga tidak bisa mengikuti proses pemberkasan di Badan Kepegawaian Negara atau BKN. Temuan perdaurah pernah diungkapkan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Menpan RB saat itu, Azwar Abu Bakar. Dikutip dari situs resmi Kemenpan RB disampaikan bahwa sejumlah daerah yang sudah mengirimkan datanya ke Badan Kepegawaian Negara BKN, hasilnya terjadi penurunan sangat signifikan. Ada Pemda yang tenaga honorer K2 sebanyak 1.800, yang lulus tes 800 orang. Tetapi begitu diminta surat pernyataan tanggung jawab mutlak atau SPTJM Bupati, hanya 19 orang yang berani dipertanggungjawabkan. Ada juga tenaga honorer 800 orang yang lulus 300, dan begitu Bupati tanda tangan SPTJM hanya 100 orang yang dinyatakan benar. Yang baru itu kita bersihkan semua, ujar Menteri Azwar Abu Bakar pada 18 Juni 2014. Saat itu verifikasi dilakukan dengan cara harus ada SPTJM dari pejabat pembina kepegawaian atau PPK saat menyerahkan dokumen untuk proses pemberkasan NIP di BKN. Kemudian jika dokumen tidak disertai SPTJM dari PPK, maka dinyatakan honorer K2 tersebut masuk kategori bodong. Nah, pada pendataan tenaga honorer 2022 sebenarnya juga sudah diwajibkan menyertakan SPTJM PPK. Faktanya masih juga ditemukan honorer bodong. Kok bisa?
Ada kemungkinan PPK misalnya bupati tidak cukup waktu untuk melakukan verifikasi berjenjang sebelum menaikkan SPTJM. Kemudian perlu diketahui keabsahan data honorer. Misal honorer guru harus mendapatkan tanda tangan mulai dari kepala sekolah, kepala dinas, kepala badan kepegawaian daerah, dan baru kepala daerah selaku PPK. Jika data honorer sudah tidak beres dari tingkat paling bawah dan tidak dilakukan verifikasi oleh satu level tingkat atasnya, maka SPTJM yang diteken PPK dipastikan tidak valid. Nah, melihat tahapan seperti itulah, maka untuk memastikan SPTJM benar-benar valid, BKN pada tahun 2014 memperpanjang batas akhir penyerahan dokumen yang disertai SPTJM dari semula pada akhir Mei 2014 menjadi akhir Juni. Nah, untuk perpanjangan waktu tersebut atas permintaan hampir seluruh bupati dan wali kota agar punya waktu yang cukup untuk melakukan verifikasi data honorer sebelum menaikkan SPTJM. Kemudian, saat itu honorer K2 bodong masih bisa ikut tes CPNS dan lulus seleksi, namun langsung dicoret dan tidak mendapatkan NIP setelah hasil verifikasi menyimpulkan yang bersangkutan honorer bodong. Nah, saat ini verifikasi dilakukan sebelum dilakukan pengangkatan jutaan honorer menjadi P3K yang ketentuannya akan diatur di dalam Undang-Undang ASN hasil revisi. Dengan demikian, nantinya honorer bodong tidak bisa ikut seleksi P3K. Honorer yang berdasar pemeriksaan BPKP dinyatakan asli maka bisa diangkat menjadi P3K. Kemudian untuk proses pemeriksaan data honorer ini masih berjalan. Nah, nanti yang sudah rapi datanya diangkat menjadi P3K, kata Mardani Alisera dalam keterangan yang diterima di Jakarta pada Rabu 6 September 2023. Nah, Bapak Ibu mengingatkan kembali ya, untuk pendaftaran seleksi P3K khususnya guru atau P3K yang lain, diharapkan Bapak Ibu mengisi kembali mengenai data non ASN ya, diantaranya SK, kemudian SK awal akhir, kemudian bukti penerimaan gaji honorarium ya yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah atau APBN dan sebagainya. Dan Bapak Ibu harus melengkapi dokumen-dokumen penting seperti KTP, kemudian nomor KK ya, nomor telepon, alamat dan sebagainya, nanti akan dicocokkan kembali dengan database ya yang ada di BKN atau Dapodik ya, tentunya untuk khususnya guru. Nah, mungkin itulah informasi yang sangat penting buat Bapak Ibu ketahui. Mudah-mudahan pada seleksi tahun ini Bapak Ibu bisa diterima sebagai ASN ya. Terima kasih. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.